Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pelanggan akan menjelaskan tentang membuat dan mengatur jaringan bisnis. Kelompok kami terdiri dari Anissa Wahyu Safitri NIM 148, Danang Bagus Santoso 161, Agus Firmansyah 166, Sajida Hafizah Basuki 174, dan Muhammad Syarusani 175. Di sini kita akan menjelaskan tentang prinsip manajemen jaringan, posisi jaringan, manajemen jaringan dan CRM, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pemilik investor, dan hubungan dengan rekan bisnis. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Safitri NIM 148 dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen jaringan. Prinsip-prinsip manajemen jaringan yang pertama yaitu jaringan selalu dimulai dengan pemberian. Yang kedua, tidak ada yang peduli apa yang Anda butuhkan atau betapa buruknya Anda membutuhkannya. Selanjutnya yaitu jaringan yang baik, yaitu jaringan yang mempunyai target. Yang terakhir yaitu semakin tinggi Anda mencapai sesuatu, maka semakin sedikit Anda akan mempunyai harapan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa cara agar produk kita dapat dikenal banyak konsumen atau masyarakat. Yang pertama yaitu perbanyak kenalan. Ketika kita mempunyai banyak kenalan, maka kita bisa sharing-sharing dan juga bisa memperkenalkan produk kita melalui orang tersebut. Yang kedua yaitu lakukan duplikasi. Yang ketiga tukar kartu nama. Yang selanjutnya beri dukungan rekan bisnis. Dan selanjutnya gunakan media sosial. Pada zaman sekarang media sosial sangat-sangat amat berpengaruh pada bisnis yang sedang kita kelola, karena banyak sekali yang sudah menggunakan media sosial dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya yaitu percaya diri. Percaya diri sangatlah penting. Mengapa percaya diri penting? Karena dengan percaya diri maka seseorang akan lebih mempunyai rasa percaya terhadap bisnis yang atau produk yang sedang kita kelola. Dan yang terakhir yaitu ikuti perkumpulan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu posisi jaringan. Posisi jaringan itu bisa juga dibilang sebagai dimana kita sebagai pebisnis atau pengusaha menemukan jaringan atau peluang dalam memperkenalkan produk kita. Untuk beberapa porsi jaringan dalam membuat dan mengatur keberhasilan bisnis antara lain yaitu ada 3. Untuk yang pertama yaitu jaringan pemasaran. Untuk jaringan pemasaran tersebut yaitu untuk keberhasilan dalam pemasaran produk dan layanannya. Untuk yang selanjutnya yaitu jaringan produksi atau operasi. Untuk jaringan produksi atau operasi meliputi kerjasama usaha dan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak seperti produsen, pemasok, dan pihak yang lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin proses kegiatan produksi atau operasi dalam berjalan dengan baik. Dengan jaringan produksi yang kuat maka kapasitas produksi perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat dilakukan semacam pembagian tugas produksi sesuai dengan keunggulan anggota jaringan. Untuk yang selanjutnya yaitu jaringan keuangan atau pembiayaan. Jaringan keuangan terutama menyangkut kerjasama, hubungan dan akses ke sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarusani NIM 175. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen jaringan dan CRM. CRM merupakan sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah
terus-menerus pada pelanggan. Selain juga memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, ada beberapa perbedaan pendekatan CRM dengan paket Piranti Lunak dalam memfokuskan aspek yang berbeda. Beberapa di antaranya Piranti Lunak CRM yang dikenal adalah seperti berikut. Yang pertama, operasional, penjualan, analitik, intelijen penjualan, dan manajemen kampanye. Dalam CRM, salah satunya adalah brand image. Manfaat positif dari brand image adalah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menciptakan lini produk baru dengan memanfaatkan citra positif yang sudah terbentuk dari produk sebelumnya. Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pasokan. Manajemen pasokan adalah suatu sistem yang melibatkan proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan sampai ke tangan para konsumen, yaitu berdasarkan permintaan masyarakat di luar sana. Di sini pemilik bisnis harus mempunyai saling rasa menghormati dengan para pemasok atau supplier yang akan mengirimkan barang terhadap bisnis itu sendiri, termasuk dalam pemberian izin hak penjualan dan memastikan bahwa usaha ini tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun serta terbebas dari tekanan untuk mendapatkan nilai, kualitas, keandalan, dan persaingan. Perkenalkan, saya Sajidah Hafizah Basuki, NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan pemilik atau investor dan hubungan dengan rekan bisnis. Yang pertama yaitu hubungan dengan pemilik. Di sini ada pemilik sebagai prinsipal dan juga manajer sebagai agen. Pada hakikatnya, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak yang berlaku. Juga pemilik perusahaan tidak bisa bekerja sendiri, jadi dia memerlukan manajer sebagai orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan perusahaan, juga untuk menjalankan perusahaannya sebaik mungkin dalam kegiatan operasinya dan meningkatkan laba perusahaan. Jadi si pemilik itu hanya melakukan controlling atau memastikan perusahaan dikelola dengan baik oleh si manajer tersebut. Untuk selanjutnya yaitu hubungan dengan rekan bisnis. Yang pertama yaitu rekan dalam menciptakan nilai. Jadi untuk menciptakan suatu produk atau bisnis, kita harus menciptakan nilai yang berbeda dari yang lain. Itu sulit untuk dipikirkan sendiri. Jadi kita membutuhkan rekan untuk kita ajak berpikir bersama-sama untuk menciptakan nilai yang berbeda dari produk lain atau bisnis-bisnis lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sekutu strategis. Nah, dalam hal ini sekutu strategis yaitu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang signifikan secara strategis yang saling menguntungkan. Nah, rekan strategis di sini itu rekan yang mempunyai ide dan pemikiran yang sama di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, sehingga harapannya bisnis yang dijalankan nanti itu dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Selanjutnya yaitu aliansi antara perusahaan. Nah, pada prinsipnya aliansi yang dilakukan oleh perusahaan untuk saling berbagi biaya, resiko, dan manfaat. Nah, alasannya rasional. Alasan rasional yang ditempuhnya yaitu aliansi antar perusahaan adalah untuk memanfaatkan keunggulan suatu perusahaan dan mengompensasi kelemahannya dengan keunggulan yang dimiliki oleh partnernya. Nah, ini memberikan sama-sama keuntungan ya. Jadi dengan demikian masing-masing pihak yang beraliansi saling memberikan kontribusi dalam pengembangan satu atau lebih strategi kunci dalam bidang usaha yang dialiansikan. Nah, jadi
Apapun bentuk serta lingkup kegiatan yang dilakukan, semua pihak menghendaki satu keuntungan dan manfaat bersama yang diciptakan melalui interaksi terpadu. Nah, selanjutnya yaitu ekspansi internasional. Ketika kita melakukan ekspansi ke luar negeri, kita pasti membutuhkan mitra untuk bekerja sama dalam hal distribusi, logistik, penyelesaian sengketa, tata kelola, dan keuangannya. Nah, kita dalam ekspansi internasional ini kita nggak boleh main-main untuk memilih rekan bisnis. Jadi harus dicari detail sebaik mungkin, setepat mungkin. Selanjutnya yaitu integrasi vertikal. Di sini perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi dan atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Nah, bentuk-bentuk perjanjiannya itu ada integrasi vertikal hulu, integrasi vertikal hilir, dan juga hulu hilir. Dan di hulu itu bagian produksinya. Jadi ketika ada perusahaan induk, nanti ketika satu perusahaan dia akan membuat anak-anak perusahaan lagi. Nah, untuk integrasi vertikal hilir itu bagian distribusinya. Dan yang ketiga yaitu integrasi vertikal hulu hilir itu dia mulai dari produksi sampai distribusinya itu dia. Nah, udah itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,